Puji Tuhan, Shalom, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan ini dan kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Kali ini di video saya ini teman-teman saya akan menampilkan kepada kita semua di mana kembali bermunculan mereka-mereka oknum-oknum yang dimana mereka tidak senang dengan yang identik Kristen. Ya, dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja kita akan melihat di sini. Saya akan tampilkan di sini teman-temannya. Ada saya ambil dari akun Instagramnya Bang Permadi Arya, yaitu di Permadi Aktivis 2. Ya, jelas kita lihat ada gambar pemain sepak bola ya, pemain timnas kita, yaitu ada Sayuri ya teman-teman ya. Ini Yakub Sayuri dan Yance Sayuri. Dua-duanya adalah mereka pemain timnas kita ya di Indonesia. Kita akan coba lihat bagaimana caption dari Bang Permadi Arya ini dia. Jadi timnas bola Indonesia baru rilis jersey training resmi timnas bikinan April Erspo. Model jersey-nya dua pemain timnas dari timur. Netizen malah salfok sama kalung salib. Slide 2 dan slide 3 nanti kita akan coba lihat. Kristen fobia di negeri ini memang semakin parah akibat dakwah kebencian si Somad dan kawan-kawan. Jadi nggak usah aneh kalau gereja ditolak di mana-mana. Sama salib aja kepanasan. Wow, ini dia teman-temannya. Jadi lagi-lagi di sini ya Bang Permadi Arya menyindir seorang Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena katanya adanya Kristen fobia atau berkembangnya Kristen fobia di negeri kita hari-hari ini adalah akibat daripada dakwah kebencian yang disampaikan oleh si Somad dan kawan-kawan. Oke, kita akan coba lihat dulu slide yang kedua dan slide yang ketiga seperti apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya. Ini dia slide kedua. Saya akan baca ya. Ada dari Syarif Elfas. Bisa nggak sih kalungnya dilepas? Oke, ya jelas ya. Memang di sini ada salib teman-teman ya. Ada salib ya. Dan apa salahnya gitu ya? Nanti kita akan coba lihat juga komentar-komentar yang ada di sini. Tapi bagi saya kenapa sih? Apakah memang dengan adanya salib kita keganggu begitu? Dan akhirnya direspon sama Borti 849 enggak. Jadi artinya yang nggak bisa dilepas gitu salibnya. Lalu ada juga dari Oceanasis. Ini dia komentarnya teman-teman ya. Bagusnya iklan yang netral. Ngapain ada kalung salib segala? Bikin ilfil aja. Wah, ini kepanasan ya. Lagi-lagi direspon sama Borti. WK, kok malah panas, berarti nggak boleh ada. Nanti kita akan coba lihat lagi ya. Lalu berikutnya ada dari Abu Harits. Kasih lihat jersey. Ya, kasih lihat jersey. Berarti itu bukan menurut dia ya. Kasih lihat agama. Nah itu yang benar. Itu menurutnya si Abu. Maaf ya, bukannya rasis sama Kristen. Tapi bukan pada tempatnya aja. Menurut dia memang ini bukan rasis teman-temannya. Tapi itu tidak pada tempatnya. Kalau misalnya kalung salib dipakai di jersey-nya timnas. Ya, suka dia dong. Dia yang difotoin. Dia yang memang menggunakan salib. Salah apa? Dia memang agamanya Kristen, ya dia suka-sukanya dong mau pakai apa. Nanti kita akan coba lihat ya. Ada dari atas kenak ya, ngapain pakai kalung salib? Sok oke. Lalu ini ada dari Ibal Pradana. Guys, ini jersey training dan ingat dulu Mills awal-awal desainnya juga B aja. Kasih ruang buat expose, semoga bagus. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat saja bagaimana komentar-komentar yang ada di postingannya Bang Permadi Arya. Ya, kita akan coba lihat. Ada dari Aksugi. Ya, saya Islam tapi nggak dungu kayak yang komen itu. Wow, ini keren sekali ya. Lalu ada dari Stan Sletlang ya.
Kalau kami orang Timur yang beragama Kristen itu kalung salib sudah menjadi budaya, jadi sulit untuk dilepas dan saudara kami yang Muslim di Timur nggak pernah mempermasalahkan itu. Begitu juga sebaliknya, hanya di wilayah Barat Indonesia yang selalu mempertentangkan agama dan ornamen agama. Ya, betul sekali ya teman-teman ya. Jadi memang kalau di Timur itu karena memang kita melihat mereka itu mayoritas Kristen dan menggunakan kalung salib itu memang udah kebiasaan mereka, udah tradisi mereka gitu ya. Lalu berikutnya ada dari Jeleme Kolot ya. Lah pemain bola wanita dan voli kenapa memakai jilbab? Ini kan olahraga, bukan pamer agama. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi teman-temannya. Jadi mereka ini hanya bisa komen kalau misalnya itu dari luar agama mereka. Ya, jadi kalau misalnya dari agama mereka seperti yang dikatakan oleh kawan kita yang satu ini, ya ada pemain voli kita kayak Megawati ya kan, kayak Megawati yang Muslim, dia pakai jilbab, nggak pernah di komen kenapa pakai jilbab, nggak pernah di komen kan, kita nggak pernah dengar ada viralnya begitu. Ya, kalau boleh Megawati lepas hijab dong kalau main voli. Ini bukan pamer agama, tapi pamer olahraga. Nah, pernah nggak di komen seperti begitu? Dan kelihatannya sih belum pernah kita dengar ya. Tapi kalau misalnya Kristen yang ngelakuin begitu, di komen teman-teman. Waduh, ini lucu sekali ya. Oke, lalu berikutnya kita akan melihat ada dari Pastor Verona Official ya. Kok bacanya lucu ya Mas? Ya, bukan fokus sama kaos timnas ya, malah titik-titik ya. Lalu direspon sama Bang Permadi, ya maklum sejenis vampir, lihat salib bisa kebakar. Kenapa ya? Kok bisa ya? Mereka itu tidak senang aja kalau misalnya melihat lambang agama orang lain. Dan sepertinya benar seperti apa yang dikatakan oleh Bang Permadi Arya tadi, karena memang ya ada pernah viral kan si Ustadz Somad yang mengatakan bahwa di atas salib ya kan ada jin kafir. Bukankah itu pernah viral dulu? Dan bisa jadi ya akibat ceramah-ceramah yang seperti itu membuat saudara-saudara kita jadi Kristen fobia, takut banget sama yang namanya Kristen, yang namanya salib, yang namanya Alkitab dan sebagainya. Yang penting yang identik dengan Kristen mereka takut teman-teman. Sama juga dengan apa logonya ambulan gitu. Waduh, PMI gitu ya. Si Somad tuh lagi-lagi yang bikin begitu. Gak ngerti lah kenapa Somad begitu ya. Lalu ini di bagian terakhir ya. Kira-kira enak nggak kalau ada iklan kecantikan dan yang jadi ikon iklannya pakai hijab? Terus di komen gini, bisa nggak sih jilbabnya dilepas? Bikin ilfil aja. Coba lu pada bayangin dulu aja kira-kira olahan emosi lu kayak gimana. Kalau lu semua udah bisa ngolah emosi dengan baik, it's okay. Lu pada ngebacot kayak gitu. Ya benar sekali ya. Jadi seharusnya ini nggak jadi masalah ya kan. Tapi ya mereka yang ngebuat jadi masalah aja sih. Lalu berikut ada dari Diki Aritonang, komentarnya, Mas ada juga itu advokat lebih parah komennya. Oke. Jadi rupanya ada komentar yang lebih parah ya dari seorang advokat dan dikatakan oleh Bang Permadi, dia udah hapus komennya, panas dingin viral kayaknya. Betul sekali. Nah ini dia ya teman-temannya yang terjadi di Indonesia kita ini ya. Banyak sekali saudara-saudara kita dari Muslim ya. Tidak semua, tapi banyak ya. Banyak itu kan lebih dari satu. Ya, jadi mereka banyak yang memang mereka tidak senang dengan keberadaan kita orang Kristen di Indonesia ini. Sampai mengatakan bahwa kita ini adalah kaumnya penjajah. Betul, Belanda yang memang dulunya atau mungkin sampai sekarang juga masih mayoritas Kristen. Tapi ingat nggak kalau waktu itu Belanda datang ke Indonesia bukan untuk kristenisasi. Tahu dong ya kan kalian yang lebih tahu lah. Bukan. Jadi mereka datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia itu bukan untuk membawa agama. Ya kan? Jadi ya kawan-kawanku ya yang agamanya Muslim, ayolah. Kalau tadi pun kita melihat di sini ya ada jersey timnas dipamerkan begitu sama si Sayuri ini dan itu wajar kalau misalnya mereka memakai kalung salib
Ya, karena kenapa? Sebagai kebanggaan mereka juga. Itu membuktikan bahwa Indonesia itu, teman-teman ya, bukan hanya milik satu agama. Coba bayangkan kalau misalnya juga ada jersey timnas ya untuk wanita, yang dimana wanita yang jadi apa namanya pemeran di iklan itu adalah seorang yang Muslim, dia pakai hijab. Kira-kira Anda masih mau komentar apa enggak gitu? Ayolah, jujur-jujur aja kita sekarang, teman-teman ya. Ya kan? Jadi istilahnya begini loh, kita menggunakan akal logika ya. Jadi kalung salib itu ya, atau apapun itu lambang daripada agama masing-masing, ya itu tidak membuat kita terganggu sekalipun kita berbeda agama dengan orang yang menjadi pemeran di iklan tersebut. Ya kan? Enggak akan. Jadi biasa-biasa aja ya. Itu membuktikan iman kita kuat ya, adalah ketika orang lain yang berbeda agama dengan kita bisa menampilkan diri sesuai dengan kebiasaan di agama mereka. Dan kita biasa-biasa aja, artinya kita hebat dong. Kita nggak terganggu dong dengan ajaran atau kebiasaan agama mereka di sana. Tetapi kalau kita malah jadi kepo, nggak senang, marah dan sebagainya, nah itu membuktikan kalau iman kita di agama kita belum kokoh, mudah goyah, mudah dipengaruhi. Nah, untuk itu orang-orang yang seperti ini perlu introspeksi diri. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita apa namanya terlalu mengurusin hal-hal yang begitu-begitu, ya kan? Jadi kita sebaiknya mari memeriksa diri kita sendiri. Sebenarnya ada apa? Ya, ada yang salah enggak di diri kita? Ya, jadi koreksi dulu teman-temannya, agar kita boleh menjadi tetap bersaudara, tetap bersahabat, sekalipun kita berbeda agama. Jangan hanya berbeda agama, lalu kita jadi bermusuhan. Ini seringkali saya sampaikan. Kenapa? Berulang-ulang saya sampaikan, karena memang banyak sekali kejadian yang seperti begini teman-teman ya. Jadi untuk itu, ayo ubah pola pikir kita teman-temannya, agar kita boleh menjadi lebih baik, dan kita boleh menerima siapapun juga, sekalipun kita berbeda agama. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.